Oke, kita akan bahas efektif konseling yang efektif. Saya mau tunjukkan ini ya, kenapa kita menggunakan efektif ya. Ada dua kata penting, efektif dan efisien. Ya, dua-duanya mirip tapi itu beda. Saya suka definisi yang dibuat oleh banyak orang, salah satunya Stephen Covey ya, dia bilang effectiveness is doing the right thing ya. Sementara efisiensi doing the thing right. Ya, efektif itu mengerjakan hal yang tepat pada sasaran. Ada 5, sebenarnya 1 aja perlu, yang 4 nggak usah gitu. Itu efektif ya, sasarannya tepat. Kalau efisien itu mengerjakan sesuatu dengan benar sehingga tidak boros. Tapi kalau hanya efisien tidak efektif ya apa gunanya? Karena efektif itu yang tepat pada sasaran. Lalu ada gambar di sebelah kanan itu ya. Kita ingin yang kita lakukan termasuk dalam konseling itu efektif dan juga efisien. Ya, kita ingin dua-duanya itu bisa tercapai. Jadi sedikit perkataan mungkin tapi efektif ya, dampaknya kepada orang yang sedang kita konseling itu kena ya pada sasaran. Dan contoh ya, Tuhan Yesus waktu bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, memang poinnya itu bukan kemampuan kita, tapi dalam prakteknya nanti ketergantungan kita kepada Roh Kudus itu yang membuat efektif dan efisien ya. Tuhan Yesus itu waktu dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria kan, siapa yang berpikir bahwa dia akan tanya dan dia bilang panggil suamimu, langsung dia tahu ya, memang kamu tidak bersuami, kamu sudah menikah sebelumnya dan yang sekarang tinggal sama kamu itu bukan suamimu. Nah, itu gabungan dari pekerjaan Roh Kudus lewat karunia-karunia-Nya ya. Ada marifat ya, words of knowledge, ada wisdom, kata-kata yang tepat sehingga konseling tersebut jadi efektif dan efisien. Berikutnya ada gambar ini ya. Ini contoh menjadi efisien itu gambar yang kiri ya. Ada 5 kali ya, focus on process and do the things right ya. Tapi yang efektif itu yang kanan itu ya. Sebenarnya karena diperlukan 1 itu ya, yang 4 lain itu nggak perlu ya. Sedikit menyimpang ya. Pernah tahu Daud waktu mau melawan Goliat, kan Saul mengenakan pakaian perangnya ya, terus dia coba berjalan nggak bisa kan ya. Dia bilang aku belum pernah coba ini ya, dia tanggalkan ya, karena dia nggak biasa. Itu satu pelajaran sendiri ya. Kita belajar banyak, kita mendapatkan banyak, tapi pada akhirnya yang waktu kita lakukan itu sesuatu yang kita tahu Tuhan sudah ada bersama kita gitu. Kita punya satu pengalaman dan kita tahu ini bisa gitu. Tentu dalam tuntunan Tuhan ya. Nah, tahu dia ambil berapa batu? Ya? 5 ya. Kalau ada yang cerita di film, saya nggak lihat sih. Katanya waktu Daud melawan Goliat, dia ambil 5 batu, terus dia lempar sekali meleset. Terus dia lempar lagi 2 kali meleset, atau yang keberapanya baru berhasil. Tapi kalau baca di Alkitab berapa kali dia lempar? Sekali. Langsung menang. Lalu Goliat jatuh dan kemudian dibunuh sama Daud. Nah, pertanyaannya kenapa dia ambil 5 batu? Ada yang tahu? Hah? Backup mungkin gitu ya. Itu betul ya. Tapi ada hamba Tuhan yang bagikan loh. Sebenarnya raksasanya itu ada 5. Ya, jadi ini profetik sebenarnya. Tapi 1 itu yang perlu. 1 itu yang dia hantam, begitu 1 itu ambruk, langsung bangkit semangat orang Israel, Goliatnya kalah. Dan yang 4-nya itu bukan bagian Daud. Itu waktu Daud berperang, ada 1 raksasa juga mau bunuh dia. Daud udah kelelahan. Terus anak buahnya datang membantu, anak buahnya yang bunuh itu. Terus mereka bilang, jangan ikut perang lagi, nanti kalau kamu mati habis kita. Habis itu ada 3 raksasa lagi. Jadi ini pelajaran penting sebenarnya sih ya. Ada 5 raksasa,
Kita itu ya, kayak Daud misalnya, walaupun kita punya 5 batunya, kita mesti belajar tanya yang mana bagian kita ya. Karena waktu kita lakukan sesuatu yang bukan bagian kita, itu kayak Daud hampir mati. Tapi tindakan dia waktu mengalahkan Goliat itu membuat spirit of warrior itu dari anak buahnya itu bangkit, dan masing-masing itu bisa mengalahkan raksasa yang ada, yang sisanya. Ya. Lalu slide berikutnya. Ini terjemahan dari Amplified Bible yang klasik ya. Sekarang kita punya ChatGPT, jadi enak banget. Saya copy paste saja, saya bilang translate untuk bahasa, keluar ini langsung. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kata kuasa itu dunamis, ya. Diterjemahkan oleh Amplified Bible itu sebagai kemampuan efisiensi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi konseling kita itu tidak hanya efektif, tapi efisien. Dan itu Tuhan janjikan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita terima power yang artinya juga adalah kemampuan, efisiensi, dan kekuatan. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Lalu yang di atas tuh perkataan Abraham Lincoln, kalau saya punya 9 jam untuk menebang sebuah pohon, maka saya akan gunakan 6 jam pertama itu untuk mempertajam kapak saya. Ya, supaya tidak banyak tenaga yang keluar karena kapaknya kurang tajam. Di Pengkhotbah 10 itu ada ayatnya ya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya, Pengkhotbah 10 ayat 10. Jadi kalau kita mau nebang pohon, besinya nggak cukup diasah, atau kalau ibu-ibu yang di dapur mau potong sayuran atau daging, kalau pisaunya nggak cukup tajam itu akan susah payah. Ya. Stephen Covey terkenal ya, tahu ya, nulis buku 7 Habits. Habits yang terakhir itu, yang ke-7 adalah sharpening the saw, ya, mempertajam gergaji. Jadi ada waktu untuk kita itu mengasah keahlian kita. Nah, kalau kita bicara pelayanan, artinya ya waktu kita dengan Tuhan secara pribadi, mempertajam telinga kita untuk mendengar seperti seorang murid, baru lidah kita itu bisa menjadi lidah seorang murid itu. Dengan perkataan bisa membangkitkan semangat yang lesu, ya. Lidah orang bijak menyembuhkan, ya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Nah, itu terjadi kenapa? Karena kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kejadian kebakaran sampai sekarang masih terbakar ya. Saya tadi pagi lihat, ya terus terang ya, itu rasanya pedih juga. Tuhan tuh mengasihi semua orang, tidak hanya Lazarus yang miskin, tapi Zakheus, orang pemungut cukai yang kaya, yang mungkin dikenal suka meres pun dikasihi Tuhan. Jadi terlepas dari ngomong tuh siapa yang salah, sebenarnya lebih banyak kita berdoa ya. Tapi juga itu pelajaran buat kita. Ya, di Yakobus dikatakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang rendah hati. God gives grace to the humble. Kadang-kadang kita nggak sadar, di pelayanan juga begitu ya. Petrus contohnya, dia bilang, oh saya bisa, yang lain boleh lari, saya enggak, saya pasti bisa. Orang saya jalan di atas air kok, saya lihat Yesus dimuliakan. Dan Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Allah menentang orang congkak, tapi mengasihi orang rendah hati. Sekian puluh tahun yang lalu, kapal Titanic yang terkenal, dan ucapannya itu selalu diulang dalam film juga ya. Ini kapal yang tidak bisa ditenggelamkan. Faktanya pelayaran perdananya dia tenggelam. Ya. Kita manusia itu sangat fragile, ya. Sangat rapuh. Makanya kita perlu ketergantungan sama Tuhan. Dalam pelayanan juga begitu. Kemudian ketika Challenger meledak, itu kan sudah, seingat saya tuh Reagan ya, Ronald Reagan, begitu beberapa detik yang meluncur, meledak,
Dia kalau nggak salah dia berlutut atau gimana. Karena menyadari betul kita itu di luar Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga itu kejadian WTC waktu diruntuhkan, ya itu kan 9/11 ya 11 September. Tapi di Amerika kan selalu bulan dulu ya 9/11. Nah 9/11 itu kan nomor darurat. Ya. Kalau ada kesulitan putar nomor itu. Justru pada tanggal itu ya, dihancurkan itu. Itu saya nggak tahu mereka memilih tanggalnya atau bagaimana ya. Tapi itu mengajar kita bahwa 9/11 kita biar gimana pun ya tetap Tuhan selalu. Juga dalam pelayanan ya, dalam konseling. Nah slide berikutnya itu gambar ya tentang efektif konseling. Jadi kalau wanita dengan wanita, pria dengan pria, ya kalau pasangan ya mungkin bisa ya ada satu orang gitu. Tapi hindari hanya berdua dengan lawan jenis. Walaupun sekarang yang sesama jenis juga mengerikan ya, harus hati-hati ya. Nah slide berikutnya, ini yang saya bilang tadi ya, Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang muridnya. Nah PR-nya nih, ini bukan Taurat ya, bangun pagi memang. Bukan Taurat ya, tanya paginya buat kita masing-masing itu berapa. Tapi secara pengetahuan psikologis, pagi itu waktu baru bangun, frekuensi otak kita tuh teduh gitu. Itu saatnya paling tepat untuk bisa mendengar ya Tuhan bicara, karena belum gaduh, belum banyak pikiran di sini. Di orang-orang yang mengajar pengembangan diri, mereka membuat teknik itu, bagaimana menurunkan frekuensi otak itu supaya bisa mendapatkan tuntunan dari alam bawah sadar. Tuhan Yesus bangun pagi-pagi waktu hari masih gelap, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, selesai doa, terus murid-muridnya bilang, "Guru, banyak orang cari engkau, yuk kita ke sana." Oh enggak, kita tempat lain. Nah, tidak digerakkan oleh tekanan. Karena dia sudah doa dulu. Ya, Yohanes 5 bilang anak tidak dapat melakukan sesuatu apapun kalau dia tidak melihat Bapa melakukan. Jadi dia bangun hubungan dengan Bapaknya dulu, dia lihat mesti buat apa baru dia lakukan. Jadi itu pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan, termasuk waktu kita mau konseling orang. Kalau teman-teman ada yang sekolah Alkitab atau sekolah teologi, itu memang ada sesi-sesi diajarkan untuk melakukan bimbingan dari sisi psikologis ya. Bahkan cerita Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu bisa dibuat jadi step-step. Step pertama buka pembicaraan yang relate, misalnya duduk di situ, oh ada air, boleh minta air nggak, begitu. Itu diajarkan poin-poinnya. Lalu kalau membuka hubungan komunikasi dengan orang lain, kita bisa pakai, ada singkatannya saya lupa ya, bicara mengenai family, kemudian keluar jabatan pekerjaan, kemudian mungkin liburan gitu. Itu hal standar ya. Nggak salah belajar itu, tapi setelah belajar itu mengizinkan Tuhan yang menggunakannya ya tepat pada waktunya, itu yang sangat penting. Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ada yang bilang ada yang nanya kenapa dipakai buah apel emas, kenapa nggak dibilang buah mangga emas di pinggan perak, atau duren gitu. Duren di sana nggak ada kali duren. Kenapa dibuang buat apel emas? Ada cerita ya, seorang mahasiswa teknik ya naksir sama seorang wanita dari kampusnya. Tidak diceritakan jurusannya apa. Tapi ternyata ada seorang mahasiswa kedokteran juga yang naksir sama wanita yang sama. Dan mereka berlomba untuk mendapatkan perhatian si wanita ini. Si mahasiswa kedokteran ini cukup kaya, jadi datang tuh pakai mobil,
bawa coklat, biasanya wanita mungkin senang coklat gitu kan. Tapi si mahasiswa teknik ini dia cuma bisa naik angkot, tapi tiap hari dia bawa apel kepada wanita ini. Lama setelah itu, akhirnya yang menang si mahasiswa teknik, menikah akhirnya sama si wanita yang dia idam-idamkan ini. Nah pertanyaannya, kenapa dia bisa menang? Ada yang tahu? Ya? Dia nggak punya mobil loh. Dia cuma bawa apel tiap hari. Ada pepatah bilang begini, an apple a day keeps the doctor away. Jadi kalau makan apel tiap hari, kamu nggak perlu sakit maksudnya. Jadi satu buah apel membuat dokter itu tersingkir. Nah itu pesan yang dia sampaikan, dia kasih ke cewek itu, kasih apel terus. Makanya dia ambil ini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Kenapa mesti dibilang pinggan perak? Tuhan kita tuh hebat loh ya. Waktu dia beri Daud inspirasi nulis Mazmur 23, kan dia bilang begini ya, sekalipun aku lewat lembah kelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta aku. Gadamu dan tokatmu itu yang menghibur aku. Lalu dikatakan apa? Engkau menyediakan hidangan, prepares a table in the presence of my enemies. Bukan nasi bungkus atau nasi kotak ya, tapi disiapkan begitu. Nah, makanya dibilang buah apel di atas pinggan perak. Artinya Tuhan itu begitu spesial kalau menyediakan sesuatu buat kita ya. Slide terakhir, ini hal yang penting perlu kita ingat ya. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Kalau kita mengkonseling orang ya, kalau tidak hati-hati, saya juga dapat dari satu hamba Tuhan yang pelayanannya luar biasa. Dia bilang begini, kita dengerin orang itu dengan banyak masalah, itu bentuknya sebenarnya spirit gitu. Itu bisa nempel ke pikiran kita, pulang jadi beban buat kita. Jadi belajar untuk membersihkan itu ya, lewat doa, pujian, penyembahan. Ya, kita perlu empati atau simpati, tapi jangan sampai itu penyakit atau pikiran nempel kepada kita. Jadi Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini harus jadi pegangan kita. Dan juga waktu mengkonseling orang, membawa orang itu nggak tergantung sama kita, tapi pada Tuhan. Ini terjemahan dari The Message ya, dalam bahasa Inggris, sudah terjemahan bahasa Indonesia. Apakah kamu lelah atau penat, terbebani oleh agama, ya, roh agamawi gitu. Datanglah kepadaku, ikutlah bersamaku, dan kamu akan memulihkan hidupmu. Aku akan menunjukkan kepadamu cara untuk beristirahat dengan sebenar-benarnya. How to take a real rest, ya, the real rest. Berjalanlah bersamaku dan bekerjalah denganku. Jadi sasaran konseling itu selalu mengarahkan orang tuh kenal Tuhan, bukan ke kita. Belajar supaya orang tersebut bisa untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa temani mungkin saat duduk bersama sekali dua kali, habis itu dia mesti belajar berjalan bersama Tuhan. Berjalanlah bersamaku dan bekerjalah denganku. Ya, walk with me and work with me. Ya, pertama jalan dulu bersamaku, baru bekerjalah bersamaku. Berjalan bersamaku dan bekerja denganku. Perhatikan bagaimana aku melakukannya. What's how I do it. Hebatnya. Jadi perhatikan bagaimana cara aku menangani hal itu. Belajarlah ritme kasih karunia yang tidak dipaksakan. Ya, learn the unforced rhythms of grace. Jadi anugerah itu sebenarnya ada kayak flow-nya, alirannya, ada ritmenya. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Ya, bagaimana caranya? Ya bergaul dengan Tuhan. Tentu baca firman, ya, doa. Dan dulu hamba Tuhan yang saya banyak belajar juga, kalau ditanya apapun jawabnya ya doa, baca Alkitab, selalu itu. Tapi kita mikir kok itu aja, ternyata betul memang firman. Tapi diajarkan untuk menggali lebih dalam lagi. Saya kira itu aja.